Saya lanjutkan ya, kelanjutan dari part sebelumnya, yaitu mengenai segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu adalah cara untuk membedakan pasar menurut misalkan ya golongan pembeli lah. Misalkan golongan pembelinya itu kaitannya sama apa? Kaitannya sama tingkat pendapatan, atau berkaitan dengan sosiologisnya, atau kaitan dengan demografi. Terus juga bisa kaitannya dengan kebutuhan pemakai. Kira-kira yang dibutuhkan pemakai itu apa? Kan ya beda ya kebutuhan kalau di usia muda atau dengan usia tua. Pasti kan beda kebutuhannya. Terus motifnya. Motif itu alasan pembeli atau calon konsumen itu mau membeli barang kita. Jadi harus ada motifnya. Terus yang selanjutnya adalah perilaku dan kebiasaan pembeli. Biasanya kan perilaku orang-orang itu berbeda-beda ya. Ini kaitannya sama psikologis. Terus cara penggunaan produk, biasanya orang menggunakan produk juga berbeda-beda ya. Terus yang terakhir adalah tujuan pembelian produk. Jadi segmentasi pasar itu adalah cara membedakan pasar menurut golongan pembeli, kebutuhan pemakai, motif, perilaku dan kebiasaan pembelian, cara penggunaan produk dan tujuan pembelian produk gitu. Selanjutnya yaitu di dalam segmentasi pasar itu ada tujuan segmentasi pasar. Di dalam segmentasi pasar itu ada tujuannya. Yang pertama adalah agar bisa membedakan pasar. Lah, pasar kan beda-beda ya. Wong pasar Genteng Wetan sama Genteng Kulon aja sudah berbeda ya. Yang dijual itu apa juga berbeda. Ada yang sama tapi ada yang membedakan di situ. Terus yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan. Kalau tahu segmentasi pasarnya itu jelas, tahu untuk melayani konsumen itu dengan baik, dengan memuaskan pembeli, dengan kalau tahu yang di misalkan ya dari konsumen yang lebih tua atau usianya sudah tua gitu ya, udah di atas 30 lebih, ya pasti pelayanannya lebih sopan. Kalau yang di bawah 30 di remaja, masa-masa remaja itu lebih gaul seperti itu. Terus yang atau trendy. Yang ketiga yaitu pemasaran produk lebih efektif dan efisien. Kalau ada segmentasi pasti lebih efektif kaitannya sama biaya dan lebih efisien kaitannya sama waktu. Terus yang keempat adalah posisi kuat dalam penjualannya pasti ya. Yang kelima adalah meningkatkan laba. Terus yang terakhir adalah memudahkan analisis pasar. Terus selanjutnya yaitu kaitannya sama manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar yang pertama adalah posisi keuangannya pasti lebih baik ya, baik dengan keuangan ataupun penjualannya itu lebih baik pasti. Yang kedua adalah menentukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang ketiga adalah mengelompokkan budget dengan tepat. Kalau tahu segmentasinya pasti budgetnya juga tepat dalam pengelompokannya. Terus yang keempat adalah gagasan pemasarannya tepat dan jelas. 5. Mengatur produk lebih baik. Dan 6. Daya tarik pemasarannya lebih baik atau lebih bagus. Selanjutnya yaitu syarat segmentasi pemasaran. Syarat segmentasi pemasaran itu ada 4, yaitu dapat dilaksanakan, dapat diukur, cukup luas, dan 4 dapat dicapai. Kalau segmentasi tidak mencakup 4 syarat ini berarti bukan dinamakan segmentasi pasar. Lanjut yaitu mengenai yang terakhir yaitu dasar penentuan segmentasi pasar. Jadi dasar penentuan segmentasi pasar itu ada 5. Yang pertama adalah demografi, kaitannya sama jumlah penduduk ya. Terus jumlah penduduknya itu jumlah penduduknya kalau padat itu bagaimana begitu ya segmentasinya, atau wilayahnya lebih dipersempit atau bagaimana. Terus penghasilan, ini kaitannya sama penghasilannya ya, penghasilan dari calon konsumen. Terus yang ketiga adalah sosiologis, kaitannya sama keadaan sosiologisnya, kaitan sosialnya itu kaitannya sama jenjang sosialnya ya, miskin, sederhana ataupun kaya raya begitu. Terus psikologis ini kaitannya sama perilaku calon konsumen. Yang terakhir adalah geografis, ini kaitannya sama wilayah, bisa iklim, kota atau desa seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di
pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.